Sekarang kita lanjut barulah tentang Inter, oke? Pertama, Cassano. Ini seperti biasa Cassano dengan komentar-komentarnya yang ajaib. Dia bilang gini, Inzaghi must win Champions League to save Inter job. Inzaghi harus memenangkan Liga Champions untuk menyelamatkan pekerjaannya di Inter. Ini menurut ini loh, Bobo TV, tahu kan Bobo TV? Bobo TV itu channelnya si Fieri. Menurutku ini berlebihan sih, berlebihan. Seorang pelatih yang di musim pertamanya dengan mewarisi skuad yang acak-adut itu bisa menghasilkan 2 gelar, Copa dan Super Copa, bisa lolos dari penyisihan grup Liga Champions, bisa bersaing memperebutkan Scudetto hingga pekan terakhir. Itu sebuah prestasi yang luar biasa. Musim ini dengan skuad yang arguably hampir sama acak-adutnya dengan musim lalu, ditambah Brozovic cedera, dia bisa membawa Inter ke peringkat 2 dengan selisih 5 poin dengan Roma yang ada di peringkat 3. Lagi-lagi lolos ke babak 16 besar Liga Champions, lagi-lagi memenangkan Super Copa, dan dia berhasil mengangkat Inter dari krisis. Hal yang gagal total dilakukan oleh Pioli. Sementara Pioli itu statusnya Scudetto, juara bertahan dari musim lalu. Kalau bilang, wah Inzaghi kalau gagal juara Liga Champions maka dia pasti dipecat, lebay namanya. Menurutku Cassano ini memang sering ngomong hal yang kontroversial untuk bikin orang, apa ya, coba dia ngomong apa sih? Jadi kayak orang ingin tahu gitu. Menurutku enggak masuk akal. Inter, aku yakin musim ini akan bertahan dengan Inzaghi sampai musim depan. Maksudku tidak dipecat Inzaghi. Itu keyakinanku, karena apa yang dilakukan Inzaghi dengan Inter, dengan skuad yang pas-pasan, dengan badai cedera, dengan Lukaku yang tidak kunjung belum kembali ke performa asal, dengan Korea yang cedera mulu. This is the best. This is the best. Itu sih menurutku. Kemudian update transfer ini pret pak. Sekarang sudah MU ngincer, Chelsea ngincer, apalagi ya, aku lupa, ada lagi satu. Kemudian sekarang Real Madrid ikut-ikutan mengincar Denzel Dumfries. Ini karena mereka sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap Dani Carvajal. Dan Carvajal ini kan sebelumnya andalan Madrid, tapi ya namanya sudah tua segala macam. Mereka lebih perlu back yang lebih energik. Energi itu memang dimiliki oleh Denzel Dumfries. Jadi ya wajar aja sih. Ya baguslah, biar mereka perang bidding, kita yang menikmati hasilnya. Bukan kita sih, Inter gitu. Kemudian De Vrij dan Smalling. Kemarin aku sempat bilang bahwa seharusnya Inter itu tetap mengambil Smalling, mau De Vrij perpanjang kontrak ataupun tidak, harus tetap ambil Smalling. Tapi kenyataannya adalah manajemen itu ingin memastikan De Vrij tidak memperpanjang kontrak, barulah akan secara serius mengejar Smalling. Maksudnya langsung bertanda tangan gitu. Dan akhirnya Inter belajar dari Skriniar, memberikan tenggat atau deadline sampai Februari bagi De Vrij untuk memutuskan apakah dia mau perpanjang kontrak atau mau cabut dari Inter di akhir musim sama kayak Skriniar. Kalau sudah karuan itu dia tidak perpanjang kontrak, barulah Inter akan mengambil Smalling. Itu yang aku baca, ini sumbernya adalah dari La Gazzetta dello Sport. Tapi pendapatku tetap, walaupun De Vrij bertahan, Smalling tetap harus direkrut, karena kemungkinan besar Acerbi tidak akan diperpanjang lagi. Itu menurutku bro. Kalau menurut kalian gimana nih Smalling? Kayaknya ambil ya, gratis loh. Musim lalu kita kehilangan Akanji, kemudian Akanji diambil City, itu gratis, kalau nggak salah gratis ya, bener gratis. Tahu dia perform di City, di Liga Primer yang arguably lebih sulit lah, lebih tough daripada Liga Italia. Coba kalau di Inter kan, jangan sampai kehilangan Smalling lagi, menurutku itu sih. Next, Acerbi. Ini pemain yang kemungkinan tidak akan diperpanjang atau tidak akan diambil, karena Inter ingin Lazio menurunkan harganya yang 4 juta itu. Kalau kawan-kawan pasti ingat ketika Inzaghi ngotot datengin Acerbi, banyak ya, wih ngapain, ini kayak nggak ada ambisi banget, pemain sekelas ini diambil. Ternyata terbukti
Dari awal musim, kalau kita ngambil dari awal musim ya, ketika Inter performanya masih ngek-ngok acak-adut naik turun, Acerbi adalah center back yang paling stabil performanya. Bahkan Bastoni itu sempat ngeyek juga loh. Skriniar apalagi, kita sudah sama-sama tahu dia sempat cedera, kemudian tambah drama lagi. Ini benar-benar tidak diduga. Apalagi derby kemarin kelihatan banget bagaimana dia bisa ngantongin Giroud. Giroud hampir tidak berkutik kecuali satu kali aja pas lepas dia, yang untungnya first touch-nya Memble. Jadi ini benar-benar salut lah sama Inzaghi. Mungkin karena dia sudah 3 musim kerja sama Acerbi, dia tahu kemampuan Acerbi itu seperti apa. Dia tidak punya kecepatan tapi cukup kuat di bola udara, sangat bisa membaca permainan. Salut lah buat Acerbi. Kalau misalnya Inter ngambil Acerbi, dia kan umurnya udah 33 tahun kan. Kalau Inter ngambil Acerbi musim depan, aku ragu dia masih bisa jadi bagian dari starting line up. Tapi tentu saja sebagai cadangan. Ingat, Inter ngambil Acerbi itu sebagai penggantinya Ranocchia, dan aku sudah bilang dari awal kalau Inter ngambil Acerbi, jelas ini adalah upgrade karena kan dia penggantinya Ranocchia. Dan ternyata ini bahkan lebih bagus lagi, dia tembus starting line up. Itu sih bro menurutku. Kemudian Nicolo Barella, ternyata kenapa Inter belum menetapkan Lautaro Martinez sebagai kapten permanen adalah karena Barella adalah salah satu kandidat kuat kapten Inter berikutnya. Ini menurut La Gazzetta lagi-lagi. Bahkan Barella ini jarang banget cedera, tapi ini sama dengan Lautaro. Kemudian performanya mungkin sedikit di atas Lautaro Martinez. Aku pernah bikin konten yang bilang bahwa performa Inter itu kalau Barella main bagus, secara keseluruhan satu tim itu main bagus. Dan saat ini dia sudah mencetak 5 assist. Dia sudah membukukan penampilan terbanyak di Serie A, urutan ke-53. Dan menariknya adalah 52 pemain di atas Barella yang tampil lebih banyak dibandingkan dia di Serie A itu semua usianya di atas 25 tahun, 26 tahun ke atas. Jadi dia adalah pemain termuda dengan rekor pertandingan terbanyak di Serie A. Gila Barella ini. Aku sih berharap Barella sampai pensiun di Inter. Aku tetap berpendapat kalau untuk kapten Lautaro yang lebih layak, karena ya Barella kadang-kadang nyebelin banget. Protes komplain gak jelas itu memang agak nyebelin kan. Tapi tetap kalau aku harus pilih antara Barella atau Hakan, aku Barella. Kalau pilih Barella atau Brozo, aku pilih Barella bro. Barella adalah pemain yang menurutku saat ini paling penting di lini tengah Inter Milan. Itu menurutku. Kalau kawan-kawan punya pendapat beda dengan argumentasinya, silahkan di komen. Oke? Kemudian terakhir nih tentang Inzaghi. Di awal musim performa Inter itu acak-adut, dan aku sudah sempat bikin konten. Salah satu yang bikin jeblok adalah pertahanan kita. Kita kebobolan banyak sekali. Di sisi lain, dari sisi menyerang kita tidak terlalu banyak menurun dibandingkan musim lalu. Aku sudah pernah bikinkan perhitungannya kan dengan rata-rata gol. Kalau nggak salah waktu itu selisih gol kita dibandingkan dengan musim lalu itu cuma 1 atau 2 gol saja. Kita lebih produktif di musim lalu. Yang ngehe adalah pertahanan kita. Kita kebobolan jauh lebih banyak, jauh banget, hampir 2 kali lipatnya waktu itu. Nah, jadi bagaimana cara memperbaiki itu? Ya simple, perbaiki pertahanan. Dan waktu itu aku sempat bilang bahwa salah satu masalah di skema pertahanan kita adalah space antara pemain tengah dan pemain bertahan atau trio center back itu terlalu lebar. Jadi ini space ini sering dimanfaatkan oleh pemain lawan, dieksploitasi. Karena gini, ini anggaplah ini gelandang tengah, ini back kan. Ini terutama kelihatan banget antara back sayap dengan jaraknya dengan center back, antara back sayap kanan dengan center back kanan, atau back sayap kiri dengan center back kiri.
Ketika ada celah yang terlalu lebar, kemudian ada pemain yang mendiami celah itu, ketika pemain lawan ini dapat bola, kita akan telat untuk memberikan pressing. Pressing yang telat itu artinya dia bisa melakukan first touch yang sangat baik. Ini bisa berujung pada situasi yang membahayakan, karena first touch itu sangat penting, bro. Kontrol sentuhan pertama itu sangat penting. Kalau itu bisa dilakukan dengan sangat baik, berikutnya dia bisa mendribble, bisa segala macam. Itu yang pertama, pressing yang terlambat dilakukan. Yang kedua, sprint. Ketika pemain bebas ada di jarak, di space ini, kemudian dia melakukan sprint ke depan, kemudian timingnya tepat diberikan bola daerah, center back ini akan telat untuk merespon. Karena apa? Kita telat start, dia sudah sprint, kita baru mulai, dia sudah mencapai puncak ininya, ibaratnya kayak road race lah. Dari start ini, kalau musuh kita duluan start, walaupun dia start dari belakang, tapi kalau dia lebih dulu start, kemudian kita baru start, kan kita baru akselerasi mencari kecepatan puncak kan. Ini bakalan diasapin sudah. Itu makanya ini sangat berbahaya, space antar lini. Nah, ini yang diperbaiki. Teorinya sih gampang banget, space-nya terlalu lebar ya dipersempit, tapi bagaimana mengaplikasikannya dalam permainan. Karena misalnya gini, ketika kita menyerang, ini kan pemain maju nih, gelandang-gelandang, untuk mengeliminasi space antar lini ini kan otomatis trio center back ini harus ikut maju. Kalau majunya terlalu ke atas, apalagi sampai melewati garis tengah lapangan, kita tidak bisa lagi memanfaatkan yang namanya perangkap offside. Jadi pemain lawan itu bisa berada di belakang pemain kita. Kalau kawan-kawan mungkin ada yang nggak tahu, tapi di depan garis tengah lapangan itu perangkap offside tidak berlaku lagi. Kalau ini sampai dikasih bola lambung, bola wilayah, ya udah diasapin lagi kita. Jadi itulah intinya. Teorinya simpel, tapi pengaplikasiannya itu yang susah. Jadi bagaimana caranya benar-benar berkoordinasi, kita memantau mana pemain-pemain lawan yang sepertinya siap melakukan serangan balik. Ini yang aku bilang rest defense, itu gimana kita mengantisipasi kalau bola ke sana. Nah, itulah. Dan menurutku Inzaghi benar-benar berhasil melakukan ini, memperbaiki ini dengan skema pertandingan atau skema permainan yang benar-benar berubah dibandingkan musim lalu. Baik, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa diberikan like. Oke, ciao guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam.